Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Hai moms, hai teman-teman semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah klik video ini. Bagi teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya dan share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya ya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, ayo di subscribe dulu, tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Nah, di kesempatan kali ini aku mau share lagi masalah keuangan. Di sini aku mau share tentang budgeting November 2021. Untuk video budgeting ini tayangnya agak telat ya, Mams, karena di sini aku riweuh banget ngurus bayi sama balita aku yang super aktif. Jadi aku baru sempat ngedabing sekarang. Dan sebenarnya tanggal gajiannya itu pas tanggal 1 ya, Mams. Kadang-kadang juga telat, ada tanggal 3, ada tanggal 5. Jadi gajiannya itu langsung dikirim dari kantor suami aku ke rekening aku, teman-teman. Jadi aku nggak bisa protes kalau misalnya gajinya telat. Oke, sebelum membahas ke topik budgetingnya, di sini aku nulis dulu Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Mohon maaf, Mams, di sini aku nggak ada niatan untuk ria atau pamer. Di sini aku hanya ingin sharing aja tentang masalah keuangan. Dan aku pengen bisa mengatur gaji suami supaya cukup untuk memenuhi kebutuhan kita sampai 1 bulan ke depan. Untuk gaji suami itu semuanya masuk ke rekening aku, tapi di sini aku nggak pakai semua ya teman-teman. Aku hanya ngambil untuk orang tua dan kebutuhan aku sama anak-anak aku aja. Nah, Mams, yang kemarin bulan Oktober yang waktu aku ngatur gaji 1 juta per bulan, ternyata itu nggak cukup. Karena kemarin aku bayar listrik sama PDAM, ternyata suami aku belum bayar karena dia lagi di tengah laut. Jadi nggak ada jaringan, kepaksa aku yang bayar dan nombok deh. Dan kemarin Oktober juga itu banyak sekali yang nikahan. Jadi kurangnya aku ngambil aja di tabungan. Nah teman-teman, untuk budgeting di bulan November ini aku ngambil uang pendapatan suami itu sebesar 3.500.000. Untuk penghasilan tambahannya 0 rupiah ya teman-teman, karena aku nggak dapet customer buat beli baju-baju aku. Kemudian di sini anggota keluarganya ada 3 orang, aku dan 2 anak aku. Nah, yang pertama di sini aku nabung sebesar 200.000 rupiah. Jadi tiap bulan itu harus nabung ya teman-teman, meskipun sedikit harus disisain. Seberapapun nominalnya diusahakan untuk tetap menabung. Dan sangat penting kita mempunyai dana darurat ya, Mams. Setelah nabung, kemudian aku ambil untuk kebutuhan pokok. Nah, kebutuhan pokok ini untuk keperluan aku dan anak aku ya, Mams. Yang pertama, di sini ada belanja bulanan. Aku anggarkan sebesar 500.000 rupiah. Nah, anggaran 500.000 itu aku belikan ke pampers anak, susu formula, minyak telon, sabun, dan lain sebagainya. Anak aku sekarang udah 2, Mams, jadi keperluannya itu 2 kali lipat ya. Apalagi anak aku yang pertama itu sudah mulai ngerti jajan, Mams. Kalau jajan makanan sih aku nggak apa-apa ya, Mam. Tapi kalau jajan mainan kadang aku larang karena kalau udah beli mainan suka dirusak gitu, Mams. Ada yang sama nggak? Komen di bawah ya. Oke, lanjut. Kemudian di sini ada belanja minggu pertama. Aku anggarkan sebesar 150.000 rupiah. Belanja minggu kedua, ketiga, dan keempat sama. Aku anggarkan sebesar 150.000 rupiah.
Belanja mingguan ini aku gunakan untuk biaya makan ya mams. Nah biasanya aku suka beli jadi atau masak. Anggaran untuk makan ini hanya untuk 2 orang ya mams, untuk aku dan anak aku yang pertama, karena bayi aku belum makan. Selanjutnya di sini ada jajan anak, aku anggarkan sebesar Rp250.000. Nah, anggaran jajan ini selain untuk jajan anak, aku juga sisihkan untuk nabung di sekolah ya mams. Karena anak aku udah mulai sekolah, jadi aku sisihkan biasanya tiap harinya itu 10.000. Sama jajan 5.000 jadi 15.000. Nah, sekolah ini tidak tiap hari dari Senin sampai Sabtu ya mams. Jadi anak aku itu kalau misalnya lagi males, aku nggak paksa dia untuk sekolah. Karena dia masih umur 3 tahun ya mams. Jadi aku nggak terlalu memaksakan anak aku sekolah. Oke, selanjutnya di sini ada gas, aku anggarkan sebesar Rp30.000. Nah, karena aku jarang masak, jadi gas ini awet mams. 1 bulan itu bisa 1 tabung, bahkan bisa nyampe 2 bulan. Dan selanjutnya di sini ada imunisasi anak sebesar Rp50.000. Kemudian ada bensin, aku anggarkan sebesar Rp50.000. Karena di bulan November ini cuti aku udah habis mams. Insya Allah di bulan ini kalau anak aku udah bisa minum susu di DOT, aku udah mulai ngajar lagi. Selanjutnya di sini ada hiburan, aku anggarkan sebesar Rp100.000. Nah, hiburan ini biasanya aku gunakan untuk anak aku, misalnya kalau pengen naik odong-odong gitu teman-teman. Itu juga merupakan hiburan ya. Dan di sini ada dana darurat sebesar Rp100.000, dan dana darurat ini aku gunakan misalnya kalau ada yang nikahan ataupun ada yang sakit. Selanjutnya di sini ada kewajiban. Nah, kewajiban ini adalah dana yang harus wajib dikeluarkan setiap bulannya ya. Kemarin banyak yang tanya waktu aku share video tentang cara mengatur gaji 3 juta. Katanya ngasih ke orang tua itu termasuk ke yang mana? Nah, di sini aku mau jelasin. Jadi aku ngasih ke kedua orang tua itu termasuk ke kewajiban. Nah, aku ngasih ke orang tua aku sama orang tua suami aku sebesar 1.500.000. Kemudian di sini ada arisan tiap bulannya 50.000, ada arisan keluarga gitu tiap bulannya teman-teman. Kemudian ada kartu halau, di sini aku anggarkan sebesar Rp70.000, tapi kemarin bulan Oktober aku bayar kartu halau itu sebesar Rp66.000, nggak tahu di bulan sekarang. Jadi budgeting untuk bulan Oktober cuma segitu ya teman-teman. Dan untuk total keseluruhannya, yang pertama di sini aku nabung sebesar 200.000. Kemudian total keseluruhan dari kebutuhan pokok yaitu sebesar Rp1.680.000, dan kewajiban yaitu sebesar Rp1.620.000. Jadi total keseluruhannya yaitu Rp3.500.000 ya teman-teman. Nah, Mam, di sini aku mau share sedikit tentang cara mengatur keuangan supaya bisa cukup sampai 1 bulan. Yang pertama, jangan abaikan dana darurat. Nah, dana darurat ini sangat penting supaya nanti kalau misalnya ada yang nikahan ataupun ada orang yang sakit, kita bisa memakai dana darurat ini. Yang kedua, pisahkan anggaran untuk keinginan dan kebutuhan. Jangan sampai dana kita habis untuk keinginan ya Mam, sedangkan kebutuhan kita tidak terpenuhi. Yang ketiga, cek tagihan. Sebaiknya tagihan ini dibayarkan di awal bulan ya Mam, supaya kita bisa tenang. Yang keempat, rencanakan pengeluaran. Nah, rencana pengeluaran ini sangat penting supaya kita bisa tahu mana kebutuhan dan keinginan. Nah, seperti yang aku lakukan saat ini. Di sini aku lagi merencanakan pengeluaran di bulan November ya Mams. Jadi itu dia sedikit cara mengatur keuangan rumah tangga supaya cukup 1 bulan ya Mams.
Nah, sekarang waktunya untuk memisahkan uang gajian ke dompet pintar ya Mams, sesuai pos-pos yang sudah aku rencanakan tadi. Nah, ini yang ngasih orang tua 1.500.000. Kemudian kartu halo di sini karena uangnya 100 ribuan ya Mams, jadi aku simpen aja dulu. Oke Mams, jadi segitu aja video budgeting untuk bulan November ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat Mams semuanya yang ingin mengatur keuangan supaya bisa cukup 1 bulan. Sekali lagi buat Mams semua yang belum subscribe channel ini, ayo di subscribe dulu, tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe, share ke seluruh sosial media yang Mams punya. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.